Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Devika Sari, NPM 19144600221, kelas A619. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi icon dan menu-menu dari Microsoft Word. Fungsi icon dan menu-menu pada Microsoft Word. Yang pertama ada file. File meliputi save, save as, open, close, info, recent, new, print, save and send, help, option, dan exit. Kemudian yang kedua ada home. Home meliputi paste. Paste untuk menempelkan teks atau objek baik gambar atau tabel yang sebelumnya sudah disalin. Copy, menyalin atau mengcopy teks atau objek. Format printer, meniru alias menyalin format sebuah halaman lembar kerja untuk digunakan pada halaman lain. Cut, memotong sekaligus memindahkan teks atau objek. Yang ketiga, kemudian ada insert. Cover pack berfungsi untuk memberikan sampul pada halaman. Blank pack berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong. Pack break berfungsi untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Tabel digunakan untuk menyisipkan atau membuat tabel pada lembar kerja. Picture berfungsi untuk menyisipkan gambar dari dalam komputer. Clip art untuk menyisipkan clip art atau gambar yang telah disediakan. Smart art berfungsi untuk menyisipkan macam-macam objek seperti struktur organisasi, chart, dan lain-lain. Chart digunakan untuk menyisipkan grafik pada halaman dokumen. Screenshot untuk mengambil tangkapan layar atau gambar layar. Kemudian ada pack layout. Pack layout meliputi themes. Themes untuk memilih tema dokumen yang meliputi warna halaman beserta warna hurufnya. Color berfungsi untuk mengatur warna tema halaman. Font berfungsi untuk mengatur tema huruf yang akan diterapkan ke halaman. Efek bentuk mengatur efek tema terhadap objek yang terdapat di halaman dokumen. Kemudian ada reference. Table of content digunakan untuk membuat dan mengolah daftar isi pada dokumen. Attack untuk mengolah paragraf terpilih dalam daftar isi yang sudah dibuat. Update table untuk memperbaharui daftar isi yang telah dibuat. Insert footnote berfungsi untuk membuat catatan kaki pada bagian halaman. Insert endnote untuk membuat catatan di akhir bab atau halaman. Next footnote berfungsi untuk memantau footnote dan endnote yang telah dibuat. Show note untuk menampilkan lokasi catatan footnote atau endnote. Kemudian ada my links. Envelopes digunakan untuk membuat dan mencetak amplop atau surat. Labels untuk membuat dan mencetak label. Start mail merge untuk membuat surat yang biasa atau berupa email untuk dikirim ke banyak orang.
Select Receipts untuk membuat daftar penerima surat. Edit Receipt List untuk mengubah daftar penerima surat. Kemudian ada review. Review meliputi spelling and grammar, digunakan untuk menjalankan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa dari teks atau paragraf dalam sebuah dokumen. Thesaurus digunakan untuk mencetak ulang pembendaharaan kata. Research untuk mengetahui data pengulangan. Word count memberikan data tentang jumlah halaman, kata, karakter, paragraf, dan baris yang terdapat dalam dokumen. Translate untuk menerjemahkan data. Language menjalankan fasilitas penerjemah bahasa. New comment memasukkan komentar baru. Delete menghapus komentar. Previous memperlihatkan komentar sebelumnya. Next memperlihatkan komentar selanjutnya. Track change menandai teks yang baru diubah sisinya. Final show markup untuk menampilkan tanda finishing atau selesai. Show markup untuk menampilkan tanda atau menandai tampilan. Reviewing pen untuk mengecek ulang tulisan. Kemudian ada view. Print layout mengubah tampilan layar pengetikan ke bentuk print view. Full screen reading menampilkan dokumen dalam suatu layar penuh. Web layout berguna mengubah tampilan layar dalam bentuk web view. Outline digunakan mengubah tampilan layar ke bentuk outline view. Draft untuk menulis surat dalam bentuk draft. So, ada ruler. Ruler menampilkan dan menyembunyikan mistar atau garis. Grid lines untuk menampilkan tanda garis pada lembar kerja. Navigation pen untuk mengetahui atau menjelajahi tulisan. Kemudian ada zoom menentukan ukuran tampilan lembar kerja pada layar. Ada 100% untuk memperbesar hasil lembar kerja ke ukuran normal. One page untuk membuka satu halaman. Two pages untuk membuka dua halaman. Page weight untuk mengetahui ukuran halaman. New window untuk membuka jendela. Arrange L mengatur letak dan bentuk jendela dokumen yang aktif agar dapat melihat seluruh dokumen aktif dengan ukuran yang sama dalam waktu bersamaan. Split digunakan membagi dokumen aktif menjadi dua bagian agar dapat melihat bagian yang berbeda dari dokumen yang sama. View set by set untuk melihat data yang telah disembunyikan. Synchronous scrolling untuk mengatur jarak antar baris. Reset window position men-set ulang posisi jendela. Switch windows untuk membuat beberapa jendela. Macros untuk menjalankan Microsoft Visual Basic.